Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar tentang fisiologi kehamilan sama fisiologi hormon. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu konsepnya ya. Konsepnya folikel-folikel ini, perkembangan folikel-folikel ini ya. Yang pertama kemarin kalau pas histologi kan awal folikel primordial kemarin kalau masih ingat di manusia di halo-halo kedengeran nggak ini? Kedengeran, Kak. Kak. Kedengeran, Kak. Oke, oke. Kalau di perempuan ya ada 400.000 ya kan di histologi kemarin 400.000. Nah, setiap bulan itu keluar berapa Kak? Keluar 15 folikel. Bentuknya apa folikel primordial ini? Sel granulosa selapisnya gepeng ya kan, gepeng banget nih, cuma satu lapis. Terus berubah jadi folikel primer. Kalau folikel primer dia lebih kompleks lagi. Dia sel granulosa kuboid bentuknya kubus. Tadi kan bentuknya gepeng. Ini bentuknya kubus. Terus karena hormon FSH gitu berubah jadi folikel sekunder. Bedanya apa Kak primer sama sekunder? Bedanya ada yang namanya zona pelusida yang warnanya putih Ndek. Namanya zona pelusida yang dihasilkan oleh ovum ini ovum yang kecil di tengah ini ya. Ovum. Nah, zona pelusida itu menghasilkan apa? Glikoprotein. Terus terbentuk juga sel TK inferior, interna yang dalam dan sel TK eksterna yang luar, yang abu-abu ini. Terus berubah jadi folikel de Graaff. Bedanya apa Kak folikel sekunder sama folikel de Graaff? Ini bundere lagi apa putih-putihnya ini banyak menghasilkan apa? Estrogen. Jadi nanti berubah jadi folikel de Graaff, telurnya atau ovumnya itu minggir ke lebih ke pinggir. Terus nanti terbentuk ada cairan yang kaya akan estrogen. Buat apa estrogen Kak di folikel de Graaff ini? Yang pertama, estrogen dia stimulasi endometrium, ya kan? Karena dia mempersiapkan untuk kehamilan, berarti kan endometriumnya juga harus dipersiapkan kan? Dengan apa? Dengan estrogen ini. Jadinya apa? Lebih tebal. Jadi ketika ada apa hasil fertilisasi, bayinya nempel di endometrium yang tebal. Jadi tanahnya tebal gitu kalau semua tanah mau menanam ya. Terus estrogen tadi punya fungsi lagi yaitu apa? Ngefeedback negatif gitu dari FSH. Nah, karena estrogen ini sebagai feedback negatif dari FSH, buat apa? Jadi kan FSH-nya turun tahu jumlahnya. Buat apa FSH-nya turun? Nah, ini FSH-nya turun biar kan tadi ada 15 sore apa folikel yang berkembang cuman satu aja ya ini kan FSH kan yang berubah dari folikel primer ke folikel sekunder kan FSH kan. Nah kalau FSH-nya menurun berarti yang tumbuh jadi folikel sekunder cuman ini aja tadi yang 14 lainnya tidak berkembang. Jadi penurunan FSH itu membunuh atau mendegenerasi 14 folikel yang lain. Jadi hanya satu ovum yang terkuat yang sampai folikel de Graaff. Jadi makanya kemana Kak? Kan 15 tapi cuma jadi satu. Cuma satu doang. Karena apa? Karena ini ada penurunan FSH yang mendegenerasi 14 folikel lainnya. Terus estrogen tadi buat apa? Untuk menurunkan produksi dari mukus sehingga apa? Sperma lebih mudah lewat karena produksi mukusnya menurun. Terus yang keempat, selain dia FSH-nya menurun, dia juga meningkatkan FSH tapi sedikit aja. Ya, habis menurun terus meningkat. Buat apa FSH yang meningkat? Untuk meningkatkan LH. Jadi gini, jadi FSH itu menurun, kan anomali toh itu. Dia juga meningkatkan FSH dan LH. Estrogen tadi juga meningkatkan FSH dan LH. LH-nya buat apa, Kak? Nah, ini LH-nya berguna di sini.
Follicle the graft tadi kan banyak estrogennya kan, dia berubah jadi fase ovulasi. Nah, untuk memecahkan ini dari telur yang gede ini, memecahkan biar ovumnya keluar itu pakai LH. Nah, LH itu membuat sel TK, di sel TK kan ini ada sel TK eksterna sama interna, gitu. Sel TK tadi melemahkan dinding folikel the graft dia untuk mendilatasi pembuluh darah. Jadi tekanannya meningkat, jadinya ruptur, jadinya ovulasi. Ovulasi adalah peristiwa ketika folikel the graft mengeluarkan ini ovumnya, ya, keluar ting. Nah, kita jalan, ditangkap Fimbre, ya kan kemarin ditangkap Fimbre, nongkrong di ambulas selama 24 jam, ya. Terus cangkangnya tadi kan berubah toh jadi korpus luteum, ya. Korpus luteum itu buat apa, Kak, korpus luteum ini? Kan cuma cangkang doang. Korpus luteum itu dia bertahan 10 sampai 12 hari. Untuk apa? Tetap memproduksi progesteron dan estrogen selama 10 sampai 12 hari ini. Karena kan kita nggak tahu, jadi korpus tubuh itu kan nggak tahu, si telur ini sudah dibuahi apa belum. Nah, jaga-jaga aja. Kalau semuanya dibuahi, tetap mempertahankan ini progesteron dan estrogennya. Estrogen yang tinggi buat apa sih sebenarnya dipertahankan dengan adanya korpus luteum? Untuk meningkatkan vaskuler. Jadi endometriumnya tebel, ya toh, banyak akan pembuluh darah. Kelenjarnya juga meningkat menjadi lebih hangat. Jadi korpus luteum mempersiapkan si ovum ini ketika dia sudah terfertilisasi menjadi bayi dan siap untuk menempel di uterus. Ya, dia cuma produksi progesteron sama estrogen, ya. Ketika sudah 12 hari maksimal, oh udah nih, udah nggak, udah apa? Udah nggak ada yang nempel nih ternyata tubuh kan punya respon. Oh, nggak ada yang nempel nih di uterus. Ya udah, jadinya berubah jadi korpus albikan. Jadi korpus luteum tadi memproduksi progesteron sama estrogen. Nah, ini ya. Itu ini gampangannya aja sih kalau secara easy peasy-nya. Terus fisiologi hormon dulu aja. Nah, ini ya. Yang fisiologi hormon reproduksi. Nah, nyambung sama tadi. Kalau tadi udah agak lumayan masuk, ini jadi lebih mudah, ya. Nah, pengaturan awalnya itu kan central nervous system atau di otak itu kan di hipotalamus, gitu. Memberi sinyal hipotalamus untuk menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, ya. GnRH memicu pituitary anterior untuk menghasilkan LH dan FSH, ya toh. Terus LH dan FSH ini tadi memicu sel TK dan granulosa. Kalau LH dia di sel TK, kalau FSH dia di granulosa. LH, aku biasanya ngapalnya LH, ya. LH berarti sel TK, ya. Dia menghasilkan apa? Progesteron dan androgen kalau LH, ya. LH tadi buat apa? Buat tujuannya buat ovulasi tadi, ya, untuk merupturkan folikel the graft, ya. Kalau FSH, SSS granulosa ada S-nya, ya. Jadi yang dihasilkan estrogen, SSSS estrogen, ya. Apalagi satu aja, nanti lainnya ikut. Biasanya aku ngapalinnya yang FSH. FSH granulosa estrogen, ada S-nya semua, ya. SSS. Nah, selain ini kan kalau feedback positif itu ke bawah, Rek. Ada juga feedback negatif, ya. Ketika produksi kan udah ya estrogen atau progesteron dia di apa? Di organ kan. Gunanya tadi buat apa tadi? Kalau estrogen sama progesteron kan gunanya untuk mempertebal endometrium tadi kan. Nah,
sesudah dia banyak di organ, dia harus di feedback negatif biar produksinya tidak terlalu banyak. Udah harus stop stop stop, hop hop hop. Nah, itu namanya feedback negatif. Siapa aja yang nge-feedback negatif? Estrogen gitu. Estrogen dia nge-feedback negatif di pituitary anterior, di hipotalamus, juga di CNS langsung ya. Ketika estrogen terlalu banyak di organ, dia nge-feedback negatif ke tempat produksinya. Nih, tadi yang tak jelas lebih gampang ya. Fase folikular dia hari 1 sampai 14 tadi kan, perkembangan folikel, terjadi perubahan hormon ya. 1 sampai 14 ya. Fase folikular. Maksudnya apa? Perkembangan folikel tadi dari primordial, terus jadi primer, jadi sekunder, gitu. Jadi folikel degrau. Gitu. Nah, terjadi juga perubahan hormon ya tahu tadi FSH-nya mulai meningkat dikit ya. Karena apa tadi FSH dan estrogen tadi? Salah. FSH kan dia memicu apa? Perkembangan folikel tadi ya tahu, dari primer ke sekunder dipicu oleh FSH ya. Makanya FSH-nya mulai meningkat sedikit-sedikit. Terus ini tiba-tiba kan estrogennya meningkat karena apa? Ini tadi ya, karena folikel folikel de Graaf menghasilkan estrogen ya, ini kan ya, makanya estrogennya meningkat ini ya, mulai meningkat. Nah, pada saat terjadi ovulasi, ini ovulasi, terjadi lonjakan LH tadi yang Mbak bilang ya, ada lonjakan LH, makanya dia terjadi ovulasi. Sehingga ini memecahkan atau melepaskan oosit tadi. Gitu. Di hari ke-14. Terus tadi fase ovulasi kan, LH-nya meningkat, ditandai dengan ovulasi LH meningkat. Terus fase luteal hari ke-15 sampai 23. Dia aktivitas ovarium, perubahan hormon. Tadi kan menghasilkan apa? Korpus luteum tadi menghasilkan progesteron dan estrogen. Ini ya estrogen. Dia menjaga dia tetap pembuluh darahnya tebal ya, sehingga dia siap untuk ditempeli. Nah, ini ya. Oogenesis, ovulasi, dan siklus ovarium. Nah, tadi ya bisa jelaskan lebih gampang. Ya. Folikel primer, folikel sekunder, sama folikel dominan atau folikel de Graaf. Ya. Nah, ini tiga fase utama tadi ya. Fase folikuler, ovulasi, sama luteal. Ini kan tadi fase folikuler ya. Tadi terjadi hari sampai 14 menstruasi. Kalau fase ovulasi, lonjakan LH. Apa tandanya Kak kalau terjadi ovulasi? Nah, ini ada ciri fisiologisnya. Yang pertama apa? Peningkatan suhu basal tubuh. Nah, estrogen mencapai puncaknya lalu menurun sesaat setelah ovulasi. Ya, itu terjadi biasanya lagi centil-centilnya. Nah, itu fase ovulasi biasanya. Ya. Yang ketiga, fase luteal terjadi di hari ke-15 sampai ke-28. Nah, setelah ovulasi, tadi kan sisa folikel yang pecah jadi berubah jadi korpus luteum karena ada pengaruh dari LH. Luteum mensekresikan progesteron sama estrogen ya. Tadi progesteron fungsinya menjaga endometrium, fasenya dalam fase sekretorik untuk nyiapin implantansi embrio. Dia juga umpan balik negatif terhadap GnRH, FSH, dan LH biar tidak terjadi ovulasi yang baru. Ya, hop satu aja ovulasi, yang lainnya ya.
Aslinya PPT ini muter-muter air iku ae. Hipotalamus, ikan folikuler, hipotalamus, GNRH, pituitary anterior, ke ovarium, perkembangan folikel, terus di uterus, estradiolnya atau estrogennya meningkatkan endometrium. Mas gitu aja. Nanti dia feedback negatif juga. Selain kalau sudah folikelnya sudah jadi, ada estradiol atau estrogen, dia mengfeedback negatif ke hipotalamus. Gitu aja sih. Mama kalau produksinya di sini banyak, jadi harus di feedback negatif biar produksinya nggak makin banyak. Ini ovulasi ya. Ovulasi intinya kalau ovulasi lonjakan LH ya atau LH surge ya. Luteal ya. Kalau luteal ya wes dia LH-nya kan tadi berubah ya folikel digrafnya berubah jadi korpus luteum. Ya wes korpus luteumnya menghasilkan progesteron sama estradiol ini estrogen sama progesteron. Ya. Buat apa? Ya wes dia menjaga ketebalan endometrium sama menghambat GNRH sama FSH sama LH. Dihambat nih biar nggak terjadi pembuahan yang ganda ya. Terus kalau nggak terjadi pembuahan, korpus luteumnya kan degenerasi berubah jadi korpus albikan. Jadinya apa? Penurunan hormon progesteron sama estrogen kan otomatis jadinya endometriumnya lurus, jadinya fase menstruasi. Ya, siklus endometrium itu ada menstruasi ya tadi ya, periode pengeluaran darah, mukus dan sel epitel dari endometrium. Dia muncul per bulan di masa produktif kecuali masa kehamilan. Karena apa? Kalau masa kehamilan dijaga oleh hormon progesteron. Dan laktasi. Nah, dikontrol oleh apa siklusnya? FSH dan LH. Juga estrogen dan progesteron dari ovari. Ya, fase men hari ke-1 sampai 5, estrogen sama progesteron menurun kan? Ya kan karena korpus luteum jadi korpus albikan. Jadi nggak ada lagi yang produksi itu kan. Jadinya meluruhnya lapisan endometrium. Makanya kita mens. Terjadi prosesnya 3 sampai 5 hari, ada yang 7 hari. Nih, fase proliferasi ya. Karena fase proliferasi kan tadi udah meluruhkan semua, udah selesai. Penurunan estrogen dan progesteron menstimulasi pengeluaran FSH, feedback gitu. FSH tadi menstimulasi folikel ini kan perkembangan folikel yang berkembang memproduksi estrogen tadi ya. Folikel digraf tadi menghasilkan estrogen kan. Estrogen untuk proliferasi ini ya, ovulasi, pengeluaran ovum dari folikel digraf ya kan tadi. Setelah keluar masuk tuba, kalau nggak terjadi fertilisasi, dia degenerasi. Di sekretorik, kata di LH ya, LH-nya meningkatkan ovulasi, ovumnya keluar, meningkatkan folikel digraf, kosong, jadi korpus luteum. Korpus luteum produksi progesteron, ya toh. Progesteron buat meningkatkan aliran pembuluh darah sama sekresi glikoprotein. Nah, kelenjar endometrium dia juga mensekresi nutrisi. Buat apa? Ya ini untuk persiapan fertilisasi. Kalau terjadi fertilisasi, embrio mengeluarkan HCG. Lah, HCG ini apa, Kak? HCG ini yang memberi kesan positif pada tes spek. Tes spek ini karena mengukur kadar HCG ya. Tes spek itu buat mengukur kadar HCG. HCG ngirim sinyal ke korpus luteum. Nah ini untuk tetap mengeluarkan progesteron sehingga progesteronnya tetap tinggi ya toh. Umpan balik FSH-nya jadi rendah ya kan karena progesteron yang tinggi, ovulasinya terhenti. Jadi dia menjaga bayinya atau progesteron itu tetap
tinggi. Ya, sama kayak tadi. Nih, sintesisnya. Sama ya. Dari pituitary gland, kalau LH, di sel TK, gitu, dia diubah dari, kan dia awalnya dari kolesterol kan, atau steroid hormon kan. Nah, diubah jadi testosteron. Testosteron diubah di sel granulosa jadi estradiol dan estron. Ya. Ini tadi di sel TK sama sel granulosa ya. Kalau di suprarenal ini kolesterol diubah jadi pregnenolon ya, pregnenolon diubah jadi 17 alfa hidroksi progesteron. Jadi ini dihidroaldosteron, aldosteron, testosteron dan ini diubah oleh aromatase jadi estradiol dan estron. Ini bentuk dari estrogen. Ini suprarenal. Reseptornya apa aja? Ada reseptor alfa, ER alfa ya. Dia memberannya seperti G protein. Nah, terus ada di mana reseptor estrogen ini? Di kelenjar mame, uterus, sel TK, tulang ya, testis, epididymis, troma prostat, liver sama adiposa ya. Kok banyak Kak reseptor estrogen ya? Makanya kalau ibu-ibu yang sudah tua, sudah menopause, biasanya rawan terkena apa? Osteoporosis. Karena apa? Pada orang-orang yang sudah lanjut usia, kan sudah nggak mens toh. Tadi kan yang menghasilkan estrogen siapa? Folikel the graph ya toh. Kalau orang yang sudah menopause kan nggak mens toh, berarti kan tidak terjadi ovulasi toh, tidak, folikel-folikelnya tidak berkembang kan, berarti estrogennya menurun. Padahal reseptornya sudah di banyak tempat. Nah ini salah satunya di tulang. Makanya tulangnya gampang keropos atau osteoporosis. Ada lagi reseptor beta, estrogen beta di prostat, di vesika urinaria, ovarium, kolon, adiposa sama sel. Kalau ini GPR1 sampai GPR30 dia memediasi efek estrogen. Nah, ini ya. GPR1 itu dia reseptor estrogen primer. Ya. Dia meregulasi banyak proses di tulang. Nervous system, metabolisme, kognitif, fertilitas pria, dan fungsi uterus. Nah, kerjanya estrogen buat apa? Perkembangan dan maintenance fenotip wanita, maturasi sel germinal dan kehamilan. Nah, ini metabolisme dan remodeling tulang ya. Maturasi sel saraf. Dia juga bekerja dengan growth hormone dan insulin-like factor. Dia menstimulasi kondrosit dan osteoblast, penutupan epiphyseal plate, sehingga terjadi penghentian tumbuh tinggi badan. Makanya pada perempuan lebih duluan tingginya lebih duluan perempuan daripada laki-laki ya, karena pada perempuan ini ada estrogen ini, dia ini bekerja sama dengan GH dan IGF faktor, dia menghentikan pertumbuhan tinggi badan. Ya. Terus di saraf pusat, dia menekan serotonin. Di tulang, dia menekan osteoklas atau bone formation. Ya. Jadi memang kalau estrogennya menurun, ya wis, dia berarti tulang-tulangnya kurang kuat, jadi wajar ya. Kalau kardiovaskular dia vasoprotektif, dia untuk vasodilatasi. Tadi estrogen, sedangkan progesteron buat apa? Menghambat fase proliferasi endometrium. Dia masuk ke periode sekresi glikoprotein. Dia menghambat kontraksi uterus, menghambat sekresi prolaktin ya. Ini progesteron semua hormon adalah hormon kehamilan.
kehamilan. Ya. Meningkatkan suhu basal, meningkatkan sensitivitas sistem pernapasan. Selama kehamilan ada yang terjadi resistensi insulin karena hormon-hormon kehamilan ya. GH, laktogen plasenta sama kortisol. Transport. Nah, ini estrogen progesteron bentuknya lipofilik. Oh, lipofilik. Non water soluble ya. Jadi suka lemak. Dibawa dalam dua bentuk. Kariernya albumin, transiretin, tiroksin binding globulin, SHBG, dan bebas cuma 2%-nya. Ya, oogenesis ya. Pembentukan oosit oogonium, jadi oosit primer, jadi oosit sekunder, sama badan polar ya toh. Oosit sekunder berubah jadi badan polar sama ovum yang matang. Ya. Makanya ini dia bentuknya kan yang pertama oogonium kan 46. 46 diploid kan membelah meiosis jadi 23 ya, jadi haploid. Untai ganda. 23. Nah, ini makanya kan dia 23 toh. Nanti ketemu sperma yang 23 juga. Nanti makanya jadi 46. XX atau XY. Nah, ini pada akhir usia kehamilan di 5 bulan jumlah folikel, nah, ini maksudnya bayi kalau usia 5 bulan di dalam kandungan, folikelnya sekitar 7 juta banyak. Setelah lahir tinggal 2 juta. Setelah pubertas tinggal 300.000 dan 99% mengalami atresia. Makanya 400.000 yang berkembang untuk menghasilkan ovum yang matur. Makanya kita itu ada apa? Menopause ya. Nah, ini. Nah, ini ada sexual function dari perempuan ya. Yang pertama excitement. Nah, ini ketika berhubungan seksual ada yang namanya excitement. Excitement itu peningkatan vaskularisasi di daerah vagina ya. Terjadi peningkatan sekresi kelenjar Bartholin untuk lubrikasi ya. Jadi tampak lebih basah. Jadi buat apa? Buat biar ketika penisnya masuk ke dalam vagina itu lebih nyaman ya, lebih nggak sakit ya. Kelenjar Bartholinnya keluar buat lubrikasi gitu. Itu excitement. Terus selain itu ereksi dari papila mame, takikardi, deg-degan kan kalau udah mau berhubungan seksual, tekanan darahnya meningkat, pembesaran klitoris, ekspansi dari vagina kontraksi, dan dari sphincter anus. Terus ada fase plateu atau fase ekstasi yang dipertahankan ya. Lubrikasi daerah vagina dan perineum, makanya bagian vaginanya basah gitu. Terus terjadi vasodilatasi pembuluh darah di daerah vagina. Kelenjar Bartholinnya sekresi cairan untuk lubrikasi. Klitorisnya memendek sehingga vaginanya lebih lebar. Terjadi pemanjangan serviks dan uterus, jadi vaginanya lebih dalam. Nah, ini ada fase yang namanya orgasme. Itu apa? Terjadi kontraksi ritmik dari uterus dan vagina. Dan juga otot dasar panggul. Ya. Proses orgasme pada wanita terjadi secara berulang, tanpa proses resolusi. Makanya perempuan biasanya lebih kuat daripada laki-laki. Terus ada resolusi, itu kembali ke kondisi normal, tekanan darahnya udah mulai menurun, denyut jantung menurun, relaksasi otot vagina, uterus, dan dasar. Ya soal.
Testosteron apa rek? Kok testosteron murah-murah? Gimana rek? Yang benar mengenai testosteron. Jawab aja, gak apa-apa. Salah ndak popo. Yang E. Pintar. Testosteron itu bahan dasarnya apa rek? Kolesterol. Betul. Kolesterol atau steroid hormon. Hormon. Berarti dia kalau kolesterol berarti dia lah Larut lemak. lemak. Berarti dia yang ini mudah melewati membran fosfolipid ya toh. Fosfolipid bilayer karena fosfolipid bilayer ini kan lemak-lemak toh. Protein. Ini kan lipid. Kan lipid. Kalau dia steroid jadi mudah masuknya, nggak usah pakai pembawa. Karena dia fosfolipid bilayer. Hormon yang berasal dari prekursor protein. Salah ya, bukan protein ya. Dia kolesterol. Dihasilkan oleh sertoli. Salah ya. Dia Leydig, benar. Kan kemarin kalau di histologi kemarin nek ingat apa LH sama LH sama FSH gitu. FSH SSS sertoli gitu. Buat apa? Dia memberi nutrisi gametosit. Kalau LLL sel Leydig, ya kan? Kalau sel Leydig dia buat menghasilkan testosteron. Udah harus dalam air salah ya. Bisa ini. Pintar. Ovulasi tadi apa? Yang meningkat? LH estrogen. LH pinter. LH sama estrogen. Estrogen terdihasilkan oleh siapa? Folikel? Headcraft. Pinter. Wes, pinter. Jika terjadi kehamilan di bagian endometrium, sehari setelah ovulasi akan terjadi peningkatan progesteron. Siapa yang meningkatkan progesteron tadi? Luteum. Corpus luteum. Pinter. Pinter banget. Peningkatan tekanan darah usia kehamilan trimester kedua karena peningkatan hormon insulin enggak ya? Hormon estrogen ya. Jadi tadi fungsi-fungsi estrogen tadi nih. Nih, estrogen meningkat selama kehamilan, terutama trimester kedua sama ketiga. Estrogen menyebabkan apa? Nah, ini meretensi cairan dan natrium sehingga volume plasmanya meningkat. Jadi makanya bumil-bumil tuh sering bengkak kakinya karena retensi cairan dan natrium karena estrogen. Ya kan? Sering kan lihat ibu hamil kakinya bengkak itu. Terus meningkatkan produksi angiotensin di hepar sehingga meningkatkan sistem RAAS. Jadinya apa? Ibunya mengalami tensi yang meningkat. Nah, sering rek, ibu hamil sebelumnya nggak pernah tensi tinggi, tiba-tiba pas hamil tensinya tinggi. Ya ini gara-gara estrogen. Ya. Kalau progesteron justru menurunkan tekanan darah. Karena dia menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer. GnRH fungsinya untuk easy peasy. A.
anterior. Pinter. Ovarium punya dua tipe sel penting dalam folikel yang berperan dalam sintesis hormon seks yang menghasilkan androgen, terutama aldosteron dan testosteron. Apa ini? Ada dua sel. Sel TK sama granulosa. Yang mana, Rek? Pak, bukan. Hah? Betul. Pinter. Sel TK ya. Ini ya. Yang sel TK. Ini menghasilkan aldosteron dan testosteron. Bukan ini harusnya. Ininya. Yang ini loh. Oke. Nah, ini loh. Sel TK sama granulosa tadi kan. Nah, yang menghasilkan testosteron sama aldosteron itu kan TK ya. Kalau granulosa tadi menghasilkan estradiol sama estro. Pinter. Nah ini mengubah androgen menjadi estrogen atau estradiol melalui aromatase. Tadi apa? Granulosa. Pinter granulosa. Ini kudu iki ya salah gitu tuh iki pembahasan yang itu tadi ya. Pinter. Ya, lanjut. Sel granuloma di mana keberadaan dirangsang oleh FSH, mengubah androgen dari sel TK menjadi estrogen melalui enzim aromatase. Selanjutnya memberikan efek berupa kalau estrogennya meningkat berarti feedbacknya menghasilkan Yang A bukan. yang jelas ya. Kalau estrogennya dia sudah meningkat berarti kan dia harus diturunkan kan biar nggak terlalu banyak. Berarti kan cari aja yang feedback negatif toh. Kalau feedback positif kan nanti dia makin banyak ya kan. Cari aja estrogen SSS berarti FSH. Kan tadi tidak bilang SSS tadi ester FSH gitu, estrogen. Ya wis. Kalau dia sudah banyak kan estrogennya, sudah banyak ya kan, ini kan sudah banyak loh. Tapi dia nge-feedback negatif ya. Nge-feedback negatif FSH-nya. Ya. Ini menghasilkan inhibin sehingga dia menghambat FS. SSS kita jangan apa SSS estrogen. Udah deh. Duh. Perkembangan folikel, fase folikular menghasilkan folikel dominan, namanya folikel degraf. Jelas ya, namanya folikel degraf. Nah, semua sebutan lainnya aja. Ovulasi, Lonjakan LH. pintar lonjakan il. Peningkatan suhu basal. Sesaat dan memulai fase ovulasi. Pintar, peningkatan suhu basal. Saat fase luteal, korpus luteum mensekresikan progesteron. Efeknya apa kalau progesteron? Yang A bukan. Kan dia buat kehamilan ya. Kehamilan menjaga endometrium. Betul. Pinter. Apa efek estradiol atau estrogen? Estradiol yang meningkat, jadinya harus Negatif.
Berarti yang D. B. A, B, C, D? B. B. Benar, B ya. Kalau dia estrogennya meningkat, berarti kan harus di feedback negatif biar nggak kebanyakan ya. Menghambat ini. Pintar berarti kan salah ya. Aromatase tadi Mengubah mengubah Kolesterol. aromatase tadi yang di granulosa androgen. Hidrogen. androgen jadi estrogen ya. Bentar. Di prostat, VU, ovarium, kolon sama adiposa. Ingat nggak yang mana? Ya? R beta ya. Ini apalan aja sih, Rek. Apalin ya reseptor-reseptornya. Nih, yang mame, TK, uterus, tulang, testis, epididymis, stroma, liver. Mana? Yang mana? ABCDE? Yang alfa bukan. Betul. Udah tidak usah ragu. Yang alfa ya. Pintar. Gampang kan? Gampang saat hari. Lah, hormon-hormonnya yang berpengaruh. Nah, ini fertilisasi ya. Fertilisasi bertemunya apa? Ovum sama sperma. Jadi, penggabungan kromosom ovum sama spermatozoa. Tadi kan 23 kan? Di ovum, ya ovum 23 X. Ya, ini ovum. Sperma ya udah tergantung dia bawa 23 23X atau 23Y. Gitu. Ya udah, mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan atau mau jadi laki-laki. Tergantung jenis spermanya. Terus ini kan tadi haploid ya kok. Haploid. Haploid jadinya di haploid. Nah, fertilisasi dia sangat kompleks ya, mencakup apa saja? Kapitasi sperma, penetrasi pelindung oosit, tadi apa namanya? Aduh, zona pelusida. Fusi membran gamet, aktivasi oosit, dan penyatuan materi genetik membentuk zigot yang diploid. Ya, kapasitasi ya, maturasi maksudnya spermanya matur gitu. Terus terjadi penetrasi ke ovum gitu. Spermatozoa menembus corona radiata yang paling luar cangkangnya. Masuk ke zona pelusida. Sebenarnya zona pelusida itu buat apa, Kak? Zona pelusida ketika dia udah ada satu sperma yang masuk, dia mengeras. Jadi nggak bisa lagi sperma lainnya yang masuk. Kalau udah ada satu, ya udah satu itu. Yang lainnya udah nggak bisa masuk. Terus fusi membran plasma spermatozoa menyatu dengan plasma dari oosit. Terus terjadi reaksi kortikal, yaitu melepaskan enzim. Ya wes terjadi apa pembelahan. Oosit menyelesaikan meiosis, berfusi, ya toh, berfusi, terus aktivasi zigot. Jadinya diploid. Ini kapasitasi sperma kan tadi mengalami pematangan fungsional, ya toh. Sperma menembus zona-zona tadi ya, corona radiata sama zona
pelusida dari ovum. Terus terjadi akrosom. Nah ini, akrosom itu kan kepala spermanya tadi. Enzim dari akrosom kayak apa aja, hyaluronidase, akrosin dilepaskan dari kepala sperma. Dia melarutkan zona pelusida sehingga membantu sperma menembus lapisan pelindung ovum. Terus fusi, spermanya berfusi sama oositnya. Terus inti sperma masuk ke sitoplasma oosit membentuk pronukleus jantan. Terus meiosis 2 matang dan membentuk badan polar. Ya, udah bergabung jadi diploid 46 kromosom. Nah, ini ya ejakulasi. Setelah ejakulasi, maka jutaan sperma masuk ke dalam vagina kan? Ya kan, kalau laki-lakinya ejakulasi, maka spermanya masuk ke dalam vagina. Sebagian besar mati, metong. Kenapa? Karena vagina itu asam. Ya. Terus terperangkap di celah-celah mukosa di daerah serviks. Nah, difagositosis oleh leukosit di uterus dan terbuang karena kontraksi dari uterus. Karena sperma dianggap benda asing, ya toh. Terus terperangkap di celah-celah mukosa di dalam daerah tuba Fallopi. Jadi hanya satu sperma yang beruntung yang berhasil membuahi oosit. Ya, 30 menit setelah ejakulasi tinggal ratusan kan yang sampai di ampula. Kan jauh ya perjalanan kehidupan ini. Masuk di ampula. Nah, spermatozoa bertahan 2 sampai 3 hari, tergantung dia laki-laki apa perempuan. Biasanya kalau spermatozoanya laki-laki, dia cepet ya, susut-susut gesit, tapi dia mati cepat. Jadi dia cuma bertahan sebentar. Sedangkan kalau spermatozoa yang membawa gen perempuan, dia agak lambat, tapi dia bertahan lebih lama biasanya. Spermatozoa dia bertahan 2 sampai 3 hari setelah ejakulasi di dalam reproduksi wanita. Ovum cuma 24 jam. Jadi memang kehamilan itu adalah sesuatu yang keajaiban gitu loh. Susah kan bayangin. Kalau nggak tahu ya. Kok gampang banget orang hamil di antara banyak orang yang juga menginginkan hamil. Itulah. Nah ini, proses bergeraknya spermatozoa ke ampula tuba namanya kavitasi. Ya, dia ketemu sama ovum, sama tadi namanya akromosal reaction, ya toh. Keluar enzim-enzim protease hyaluronidase, nembus zona pelusida, ya toh. Nah, tadi makanya permukaan membran sel mengeras, nah, sehingga nggak bisa ditembus oleh spermatozoa lain. Namanya blocking polispermia. Terus terjadi fusi. Nah, ini ya. Saya ribuan kan yang pengen masuk. Nah, tapi hanya satu kama yang bisa nembus zona pelusida karena dia akrosomnya menghasilkan enzim tadi, ya toh, masuk. Set, ya wis, kalau ini sudah masuk, set, mengeras, yang lainnya udah nggak bisa masuk lagi. Nih ya, hasil fertilisasi terbentuk zigot. Dia mulai mitosis atau membelah. Ya, jadinya apa? Morula sama blastokista. Nanti ada banyak prosesnya. Perjalanan zigot dari tuba ke uterus 3 sampai 5 hari dengan bantuan gerakan silia dan kontraksi tuba. Makanya apa epitel di mana tuba itu bersilia ya. Ya, mereka bersilia ya tuba ya. Karena ini buat mendorong si hasil fertilisasi tadi ke uterus. Kalau nggak berhasil terdorong, yang kemarin tak bilangin, gitu. Kalau nggak berhasil terdorong, dia bisa tumbuh di tuba. Kalau tumbuh di tuba, tubanya bisa pecah, soalnya kan dia semakin membesar. Pecah nyeri hebat. Ya wis, namanya kehamilan di luar
kandungan. Ya, kalau orang biasa nyebutnya kehamilan di luar kandungan atau KET. Kehamilan ektopik terganggu. Ektopik terganggu. Ganggu. Ya, organium berubah jadi oosit ya toh. Oosit jadi oosit sekunder yang primer tadi sama badan polar. Berubah jadi ovum yang matang. Terus ini embrio ya. Pembelahan zigot di hari ketiga membentuk morula. Di hari kelima membentuk blastokista. Dalamnya ada inner cell. Luarnya berubah jadi tropoblast. Buat apa? Buat korion sama plasenta. Buat nempelnya ya. Dalamnya inner mass. Buat calon adik bayinya. Di hari ketujuh masuk ke kavum uteri, nempel sama endometrium. Gitu. Terus invaginasi di endometrium. Ya tadi si zigotnya, blastokistanya masuk, terus endometrium menutupi blastokista. Makanya tadi kan progesteron menjaga, biar banyak apa tadi pembuluh darah. Buat apa? Ya ini, biar zigotnya gampang nempel atau blastokistanya tadi gampang nempel. Nah, ini implantasi ya. Proses menempelnya blastokista di endometrium uterus. Di lapisan dalam rahim. Jadinya mulai tumbuh jadi embrio. Terjadinya 6-7 hari setelah fertilisasi. Saat endometrium berada di fase sekresi. Ya toh. Tahapannya apa aja dari implantasi? Yang pertama ada aposisi. Jadi blastokistanya tadi nempel, longgar nempel aja pada endometrium. Terus adesi, ya toh. Jadi kan lapisan luarnya, sel trofoblast luasnya melekat kuat pada endometrium. Terus invasi, ya toh. Tropoblast berkembang jadi sinsitiotropoblast sama sitotropoblast. Sinsitio, sinsitio nembus jaringan endometrium. Kalau sitotropoblast dia cuma mendukung pertumbuhan. Ya, tio tadi yang nembus endometrium. Kalau sitotropoblast dia cuma mendukung pertumbuhannya aja. Tropoblast membentuk filik korionik yang awal. Buat apa? Pertukaran nutrisi antara ibu dan embrio. Nah, ini ya. Ada yang namanya hormon HCG ya. Tropoblast, ini tadi kan tropoblast berubah jadi sinsitiotropoblast. Nah, itu tadi sinsitio menghasilkan hormon HCG menyebabkan LH tetap diproduksi oleh hipofise anterior sehingga korpus luteum tetap dipertahankan buat menghasilkan progesteron. Jadi tujuannya buat mempertahankan progesteron ya. Jadi HCG meningkat, angkanya di LH-nya juga meningkat. Terus korpus luteumnya, korpus luteumnya menghasilkan progesteron. Biar dia nggak berubah jadi albika. Karena korpus luteum menghasilkan progesteron, menjaga pembuluh darah tetap banyak. Kita progesteron. Kondisi ini mulai awal kehamilan dan mengalami puncak pada minggu ke-10 ya. Minggu ke-12, nah ini HCG mulai menurun dan menetap sampai proses persalinan. Pada saat HCG yang menurun, progesteron sudah diambil alih oleh plasenta. Jadinya ini tidak kepakai lagi. Yang penting plasentanya sudah terbentuk. Ya.
sel, 4 sel, 8 sel, jadi morula, 16 sel, jadi blastokista. Yang innermost cell, ini yang dalamnya. Buat bayinya, tropoblast nanti buat nempel. Ya. Jadi sincistiotropoblast sama sitotropoblast. Nah, ini ya. Dari sini ting ditangkap sama ampula, bener, ditangkap sama apa infundibulum, ya toh, ditangkap, terjadi fertilisasi di ampula, ya kan? Terus berubah 2 sel, 4 sel ambil jalannya, ngek. Jadi blastokista di hari ke-7, ya. Terus dia nempel deh ke uterus, harus nempel ya. Nah ini, selama implantasi, nih, blastokista nempelnya di dinding endometrium. Nah, tropoblastnya atau yang luar ini, gitu, menghasilkan sitotropoblast. Biar apa? Biar endometriumnya lisis, membuat lubang, ya. Lubang dia masuk, nyet. Jadi dia terkubur dalam endometrium. Endometriumnya berubah jadi desidua, ya. Berbatasan dengan inner cell yang menutupi blastokista dan yang lainnya namanya vera. Ya udah, dia dalam endometrium dia berkembang adik bayinya. Nah, yang sering bikin kehamilan itu gagal pada pasangan-pasangan yang sudah menikah karena apa? Karena terkadang uterusnya itu bentuknya tadi yang kemarin tak jelasin, bentuknya macam-macam, ya kan. Ketika terjadi pembuahan dia nggak nempel, si adik bayinya ini nggak nempel di uterus. Ya banyaklah faktornya kalau terjadi apa penempelan itu. Nah ini ya intermacellum untuk embryonic disc. Nah ini ya tadi ya tropoblast kan terbentuk dua tadi ya, sitotropoblast sama sincitiotropoblast, ya toh. Ini sincitiotropoblast sama sitotropoblast. Nih blastokista, ya toh, membentuk yolk. Nih masuk dan terkubur. Nah, ini cara antara hipoblast dan sitotropoblast membentuk yolk. Yolk ini nanti buat apa? Calon umbilikus, ya, membentuk umbilikus. Nah, terjadi pembentukan 3 primitif gum layer selama 2 minggu pertama kehamilan. Gitu. Sel primitifnya mesoderm, hipoblastnya jadi endoderm, epiblastnya jadi ektoderm. Ya. Nah, ini ya plasentasi atau pembentukan plasenta yang menghubungkan adik bayinya sama ibu buat pertukaran zat, gas, sama hormon. Plasentasi meliputi 3 tahap. Trofoblast yang berdiferensiasi, pembentukan filikorionik, sama pembentukan uteroplasenta. Ya. Trofoblast tadi kan berdiferensiasi toh, jadi sitotropoblast sama sincitiotropoblast. Tio ini dia sekresi HCG ya, yang mensekresi HCG tio ya, sincitio. Sitotropoblast membentuk lapisan sel di bawahnya, ya toh. Terus pembentukan fili-fili korionik, ada fili primer, sekunder, sama tersier. Yang primer terbentuk dari sitotropoblast. Sekunder ditumbuhi jaringan mesoderm. Tersier membentuk pembuluh darah janin. Tropoblast tadi berdiferensiasi jadi arteri spiral yang berhubungan dengan ruang interfili. Jadinya darah ibunya bisa ngalir ke adik bayinya. Sehingga terjadi pertukaran sel. Baik ya. Minggu ketiga primitif germinal diferensiasi membentuk organ-organ ya. Endoderm jadi apa? Jadi sistem digestif, liver, pankreas, sama paru-paru.
Ya, yang mesoderm jadi circulatory system. Jadi paru-paru juga yang epitelial ya. Kalau yang endoderm yang innernya. Skeletal system sama muscular system. Yang ectoderm atau yang paling luar jadi kulit, rambut, kuku sama sistem nervus. Iki apal norek iki metu biasanya. Sensitotropoblas sama sitotropoblas membentuk ini tadi chorionic membran. Nah, ini. Sito dan sensitio membentuk rongga-rongga yang diisi oleh pembuluh darah, ya toh. Membatasi pembuluh darah fetal dan maternal, bayi dan ibunya. Plasenta dan konseptus atau adik bayi dihubungkan oleh umbilical cord, ya, di udelnya. Ada 2 arteri sana sama 1 vena umbilicalis. Darah dan nutrisi dari ibu melalui vena. CO2 dan sisa-sisa metabolisme dari arteri ke plasenta. Buat apa fungsi plasenta? Buat nutrisi dan mendigesti. Ya. Nih, memediasi difusi dari ibu. Apa aja? Glukosa, asam amino, asam lemak, mineral. Buat gudang nutrisi kebutuhan bayinya sampai akhir kehamilan. Sama ekskresi sisa metabolisme. Buat difusi oksigen sama CO2. Ya kan bayi kan belum bisa napas ya. Belum bisa napas pakai paru-paru. Yaitu dia pakai utero ini siklus pakai plasenta ini tadi. Endokrin menghasilkan hormon untuk perkembangan janin dan mempertahankan kehamilan. Ya. Buat respirasi, nutrisi, ekskresi endokrin sama imun ya. Respirasi jelas ya, menukar O2 sama CO2, nutrisi ya wis nutrisinya. Ekskresi buat mengeluarkan sisa metabolisme, urea dan kreatinin. Endokrinnya menghasilkan HCG, progesteron, estrogen. Kalau imunnya dia antibodi IgG yang menembus plasenta yang memberikan imunitas kepada adik bayinya. Terus organogenesis, ya wes pembentukan organ. Di mana janin paling rentan terhadap teratogenik. Nah ini ya, makanya si ibu-ibu hamil itu tidak boleh makan mentah-mentah, makanan yang mentah-mentah, dihindarkan dari kucing, burung, dan kayak gitu-gitu. Karena apa? Ini rentan terhadap gangguan teratogenik. Baik kan pada proses pembentukan organ. Terus dia dimulai dari minggu ke-3 sampai minggu ke-8 ya. 8 minggu pertama itu organogenesis. Ya, ini di embrio kemarin. Iya, minggu ke-7 perkembangan janin masih kayak kecebong. Nih tahapannya tadi ya ada ektoderm, mesoderm sama endoderm. Apalin ya ini keluar ya. Mesti. Pembentukan 3 lapisan germinal. Mama kulit terbentuk dari lapisan ektoderm, endoderm, nah itu biasanya keluar itu. Terus ada diferensiasi jaringan sama organ, lapisannya berkembang jadi organ yang spesifik, ya. Terus membentuk sistem utama, ya. Minggu ke-4 jantungnya mulai berdetak. 5-6 membentuk otak, mata, anggota tubuh. Ke-8 hampir semua organ. Ya. Yang kemarin juga bayi bisa dilihat laki-laki atau perempuannya pada minggu ke-9 sampai 12. Makanya biasanya USG ibu hamil itu pertama dia setelah dia tidak mens atau HCG udah positif di tes pack, dia cek USG. Buat apa USG? Memastikan kalau kehamilannya di dalam uterus, nggak di luar. Ya. Terus nanti setelah minggu ke-10 sampai 12 biasanya suruh datang lagi USG kalau mau lihat bayinya berkembang apa enggak. Jenis kelaminnya juga bisa dilihat di minggu ke-12. Ya.
kemarin ya, tetap ya adanya gen SRY. Kalau ada gen SRY berarti yang berkembang Wolverian, jadinya laki-laki. Kalau nggak ada SRY, dia duktusnya Mullerian, jadinya perempuan. Nah ini deh, ini agak susah nih. Ini sirkulasi darah dari fetus ke ibunya. Nah, darah dari arteri uterina dari ibu ya toh masuk ke plasenta, terus masuk ke vena umbilicalis, masuk ke heparnya bayi, ke vena cava inferior, dari ductus venosus ke atrium dextra, terus ke atrium sinistra, nah masuk ke ventricle juga, dipompa masuk ke vena pulmonalis. Darah dari arteri pulmonalis masuk ke atrium sinistra dan ventricle sinistra, dipompa ke aorta. Terjadi pertemuan darah di vena pulmonalis, masuk ke aorta, dan dibawa ke seluruh tubuh. Darah yang banyak CO2-nya dikembalikan ke jantung lewat vena cava inferior. Nah, gini ya, pada bayi itu kan ada katup-katup yang belum menutup ya. Katup di antara atrium dan di antara ventricle. Jadinya biasanya darah nyampur ya. Mixed blood. Nah, ini ya. Darah yang mengandung O2 dari plasenta masuk ke atrium kanan lewat vena cava ya toh, masuk dari vena cava. Nah, ada yang namanya foramen ovale. Foramen itu lubang, ya kan? Foramen ovale kan tadi kan ke kanan ya, jantung kanan ya. Dari vena cava ke jantung kanan ada apa? Lewat foramen ovale dari kanan, dari atrium kanan ke atrium kiri. Nah, itu karena ada lubangnya, ya. Terus dari ductus arteriosus menghubungkan aorta sama arteri pulmonalis. Terus, aduh, kan tadi kan berarti kan nyampur kan, darah yang mengandung O2 dan CO2 nyampur, masuk ke plasenta, masuk ke aorta. Nah gitu sih, lebih ke arah bercampur-campur ini. Ya, plasenta, vena umbilicalis, hepar, vena cava inferior, masuk arterium dextra, ya, yang dextra yang kanan ya. Sebagian besar masuk ke atrium sinistra karena lubang di antara atriumnya ya. Ini jantung ya. Ini ada lubang di sini. Ini dextra, ini sinistra. Jadi darah yang masuk ke sini nggak cuma turun ke sini, tapi juga lewat sini. Karena ada lubangnya. Nah ini harusnya nutup ketika bayi nangis pertama kali, nutup klep gitu biasanya. Ya toh, berarti kan ini masuk ke ventricle dextra. Nah, masuk ke vena pulmonalis. Dari arteri pulmonalis masuk ke atrium sinistra. Masuk ke sini lagi. Ding. Masuk ke ventricle sinistra. Dipompa ke seluruh tubuh atau ke aorta. Ya, perkembangan fetus minggu 9 sampai 12 terbentuk bone marrow. Telapak mata, jari-jari, kaki, sama kuku. Ke-13 sudah bergerak bayinya ya. Tumbuh rambut, sudah bisa menghisap jari, sudah menghasilkan pipis. Minggu ke-16 sampai 21 berarti 4 bulan ya. Ada gerakan yang bisa dirasakan oleh ibunya. Ke-20 ke-30 otaknya sudah lengkap. Parunya menghasilkan surfaktan. Minggu ke-31 BB-nya meningkat, ada lemak subkutan. Nah ini ya. Saat kehamilan kan ibunya nggak itu kan ya, nggak mens ya, jadi namanya amenorrhea fisiologis, tidak terjadi menstruasi. Karena apa? Karena ada hormon plasenta ini, terutama HCG, estrogen dan progesteron. Sehingga apalagi estrogen mau feedback negatif dari FSH, LH ya toh, jadi nggak mens. Setelah fertilisasi dan implantasi, trofoblast hasilkan HCG untuk mempertahankan korpus luteum sehingga menghasilkan progesteron dan estrogen dalam jumlah yang tinggi. Sehingga apa? Ngefeedback
negatif. Jadinya apa ya ini GNR, HL, HFSA-nya menurun. Jadi nggak ada pematangan folikel. Jadi nggak terjadi ovulasi. Jadi mensnya terhenti. Ya, kesimpulannya kalau fertilisasi ini ya 0 sampai 1 hari hasilnya zigot. Implantasi 6 sampai 10, embrionya ketanam. Ini kedua sampai 4, plasentanya fungsional ya. Organogenesis ke-3 sampai 8. Ya, soal apa rek? Yang B bukan Kak? Pada saat hamil mengalami amenorrhea yang disebabkan karena ya wes benar ya jelas ya. Kan kalau hamil berarti apa? Progesteron sama estrogennya kan tinggi toh. Jadi nge-feedback negatif gitu. Feedback negatif sehingga FSH sama LH-nya tidak dikeluarkan. Pinter. B. Yang melakukan invasi dalam endometrium dalam pembentukan plasenta. Benar ya. Tio-tio ini ya. Sinsitio tropoples. Pinter. Nah ini jantung dan pembuluh darah terbentuk di minggu ke minggu ke 4 ya. Hafalin ya, Rek. Ya, hafalan aja sih. Minggu keempat terbentuk jantung, pembuluh darah ya. Darah dari vena umbilicalis bergabung dengan vena cava inferior melalui ya ductus venosus. Ini darah oksigen dari plasenta masuk ke janin lewat tadi kan vena umbilicalis. Ini dari vena umbilicalis bagian masuk ke ductus venosus buat menghubungkan ke vena cava inferior. Vena cava inferior menuju atrium sinistra. Nih, Nah, itu 7. blastokista nempel di hari ke-7. Pinter. Darah dari atrium dextra masuk ke atrium sinistra melalui tadi apa lubangnya namanya? Foramen ovale. Oh, foramen ovale. Pinter. Iya, ada ductus-ductus dan foramen-foramen. Nah, ini ductus venosus. Nah, ini darah dari vena umbilicalis ke vena cava inferior. Ovale, atrium kanan sama atrium kiri. Ductus arteriosus, arteri pulmonalis sama aorta. Umbilicalis, darah miskin oksigen kembali ke plasenta. Iki apalno ya, Rek ya. Iki sering banget metu. Oke, Nesis. Yang mana? Yang primer bukan Kak? Menjelang pubertas yang primer. Pinter.
Darah dari arteri uterina masuk ke plasenta, masuk ke sirkulasi janin melalui, nah ini tadi, Vena umbilical. vena umbilicalis. Ya, ini apa lo ya, Rek, ya? Ini sering banget waktu. Ini juga sering terkeluar banget. Saraf, saraf. Saraf terbentuk di minggu ketiga, ya. Awal-awal tuh saraf tuh kan otak, saraf, tulang belakang, gitu ya. Posisi nidasi invasi vaskular kristal. Nempel-nempel 7. tadi hari ke? Pinter, hari ke-7. Udah. Ada yang mau nanya? Ini gampang ya. Kalau gini. Nggak sing susah gitu loh. Tadi ujiannya ya apa, Susah. Rek? Gampang apa susah? Beda toh? Enggak sih Kak, enggak belajar. Deh. Tadi ini ujian kapan? Rabu.